Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anak di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ar-Ridha senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita pembelajaran ini harus melaksanakan jarak jauh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Dan mudah-mudahan kalian juga di rumah tetap semangat, tetap sehat, tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga ceria. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran materi akidah akhlak di kelas 8 ini, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah, keberkahannya suratul Fatihah, kita senantiasa diberikan semangat terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan kedua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan juga rohaninya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli nabiyyin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran di bab yang ke-6, pembelajaran akidah akhlak di kelas 8. Di bab yang ke-6 ini kita memasuki materi tentang keteladanan Nabi Musa. Keteladanan apa sih yang harus kita petik dan kita ambil, yang harus kita ikuti terhadap Nabi yang amat mulia, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya saya akan membacakan tujuan pembelajaran agar kita senantiasa bisa mudah memahami apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi ataupun menjelang siang ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah setelah memahami dan menelaah, siswa dapat menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Yang kedua, setelah memahami dan menelaah, siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencontoh sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah teladan Nabi Musa alaihissalam dengan baik dan juga benar. Yang ketiga, setelah memahami, mentelaah, siswa dapat menguraikan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Dan yang keempat, setelah memahami dan mentelaah, siswa dapat menyajikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan baik dan juga benar. Nah, anak-anakku yang saya cintai, kita sudah melihat gambar. Ini adalah gambar di mana Nabi Musa alaihissalam akan dihanyutkan oleh ibunya yang bernama Yukabad. Ibunya Nabi Musa ini bernama Yukabad, di mana Nabi Musa alaihissalam senantiasa hidup dalam kondisi di mana Nabi Musa alaihissalam hidup di sebuah zamannya Fir'aun. Zamannya Fir'aun, di mana Fir'aun ini telah mendapatkan kabar bahwa nanti akan datang seorang nabi yang menggantikan Fir'aun. Maka Fir'aun ini merasa gelisah, tidak mau tergantikan jabatannya, pimpinannya ketika itu. Maka dia mengutus daripada prajurit-prajurit ataupun penggawa-penggawanya Fir'aun untuk mengecek siapa saja yang memiliki anak seorang laki-laki, baik masih dalam kandungan maupun masih dalam keadaan hidup, maka segera dibunuh. Maka semua laki-laki, bayi laki-laki ini dibunuh oleh prajuritnya, tentaranya Fir'aun. Satu ketika semua rumah-rumah dikunjungi,
Tidak ada rumah yang senantiasa terlewatkan mengecek daripada rumah-rumah tersebut di mana ada bayi laki-laki ataupun anak laki-laki, baik dalam kandungan maupun hidup, dibunuh. Maka Yukabad ini merasa khawatir akan nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Yukabad untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ke sebuah sungai yang bernama Sungai Nil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Yukabad, engkau hanyutkanlah Musa alaihissalam ke sebuah sungai dan engkau nanti bakal menemukannya kembali. Janji Allah Subhanahu wa taala. Namun singkat cerita, akhirnya Nabi Musa dihanyutkan di sebuah sungai. Kemudian sampailah di sebuah istana. Di situ ada Asia. Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Kemudian diambillah, dirawatlah, diadopsilah bayi tersebut sehingga Asia ini mengurus daripada seorang bayi yang bernama Musa alaihissalam. Anak-anakku, setelah kita mengetahui bagaimana ini Yukabad kemudian Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih kisah dan sifat-sifat keteladanannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini lahir di Mesir pada masa kerajaan Fir'aun. Ia merupakan seorang raja yang kuasa di negeri tersebut. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Karena sangat kuat, tidak ada yang bisa melawannya. Fir'aun membagi orang-orang dalam kelompok dan suku-suku. Ada kelompok Yahudi, ada anak-anak Israel, kemudian ditempatkan pada tingkat terendah di masyarakat Mesir. Mereka adalah budak dan pelayan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah budak dan pelayan. Keluarga Nabi Musa alaihissalam sendiri termasuk dari anak-anak Israel tersebut. Beberapa sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, Fir'aun ini diberitahu oleh penyihir bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel ini harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit Fir'aun dengan berkala, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, terus. Namun rencana ternyata telah disiapkan oleh ibunya Musa alaihissalam untuknya. Kisah Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke Sungai Nil saat ia mendengar prajurit Fir'aun mendekat kepada rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke dalam Sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Dalam Al-Quran disebutkan, maka kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, susulah anakmu, tapi jangan khawatir tentang Nabi Musa alaihissalam. Buanglah dia ke sungai, tetapi jangan takut dan bersedih, karena kami akan mengembalikan kepadamu dan kami akan menjadikan salah satu di antara utusan kami. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam diadopsi oleh Fir'aun dan Asia. Kemudian keranjang yang berisi bayi Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil ini hanyut menuju istana Fir'aun. Setelah itu ditemukanlah oleh istri dan dayang-dayang Fir'aun. Istri Fir'aun bernama Siti Asia. Siti Asia pun memanggil suaminya untuk berbicara bahwa ia menemukan seorang bayi di sungai dan ingin mengadopsi bayi tersebut dikarenakan sudah lama ia tidak dikaruniai seorang anak dari Fir'aun. Maka Fir'aun pun rela dan menyetujuinya. Asia kemudian berusaha untuk memberi makan, yang terus-terusan menangis dan memanggil beberapa wanita yang akan membantunya. Namun semua susu dari wanita yang mencoba menyusuinya ditolak oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena hal itulah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibu Musa alaihissalam dipertemukan kembali dengan anaknya di istana Fir'aun, yang dimana adalah musuh terbesar daripada anaknya nanti.
Pertarungan Nabi Musa alaihissalam dengan ahli sihir Fir'aun. Sampainya di Mesir, Nabi Musa dipanggil oleh tentara Fir'aun untuk istana. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menghadap Fir'aun, kemudian memanggil Fir'aun, memanggil semua penyihir-penyihir hebat ke istananya hingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir yang dipanggil merasa tidak khawatir. Kemudian potongan-potongan tali dilemparkan ke tanah dan mengeliat seperti ular. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya ke bawah, ular itu memakan semua potongan-potongan tali. Tali-tali yang tadinya berubah menjadi ular milik daripada para penyihir-penyihir dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Yang tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, maka semua ular-ular ataupun tali-tali yang berubah menjadi ular dari para penyihir tersebut dimakan, matilah oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Maka penyihir segera menyadari bahwa ini bukan sihir melainkan keajaiban, dan bersujud sambil berkata, kami percaya kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal ini Fir'aun marah, menghukum mereka, dan juga Musa dan juga pengikutnya, tak terkecuali istri Fir'aun yang dibunuh dengan cara keji, disalib dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Yang keempat, bagaimana azabnya bagi Fir'aun dan kaumnya setelah Nabi Musa alaihissalam mengalahkan ahli sihir Fir'aun sampai mereka bertaubat, tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang kepada Bani Israel sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kepada Fir'aun dan juga kaum-kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Bani Israel lah yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Hari demi hari penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun atau tidak menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh anak-anak laki-laki dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya dengan kemarau panjang bertahun-tahun. Kemudian Fir'aun menyuruh Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun menyuruh Nabi Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan janjinya, jika Tuhanmu menurunkan hujan, aku akan beriman kepadamu. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan di Mesir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan hujan. Tetap kemudian Fir'aun malah berkata bahwasanya sudah saatnya hujan turun. Fir'aun tetap tidak meyakini adanya Allah dan malah mengingkari janjinya tersebut. Hal tersebut tidak membuat Nabi Musa putus asa dalam berdakwah. Setelah panen melimpah, hujan tak kunjung berhenti, lalu muncul angin topan yang dahsyat. Ada salah satu dari kaum Fir'aun yang menyuruh Nabi Musa untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk memberhentikan hujan tersebut sambil berjanji, jika Tuhanmu menghentikan hujannya, maka kami akan beriman kepada Tuhanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hujan pun berhenti dan Allah menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka. Namun ternyata Fir'aun inkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka hingga semuanya tanaman mati. Lalu Fir'aun meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan belalang, sambil berjanji yang ketiga kalinya mereka akan beriman kepada Allah dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Lalu Allah menghilangkan belalang tersebut dari kebun-kebun mereka dan Fir'aun mengingkari janjinya lagi. Kemudian Allah menurunkan kutu-kutu pada hasil panen mereka, katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka, air yang berubah menjadi darah akibat mereka hampir mati kehausan karena tak minum. Setelah itu mereka putus asa menghadap Fir'aun. Kemudian Fir'aun mendatangi Musa dan kembali melakukan tipu dayanya. Jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami, pasti aku dan kaumku
mau beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membiarkan mereka ikut bersama. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mencabut penderitaan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Musa. Setelah itu Fir'aun dan kaumnya lagi-lagi mengingkari janjinya. Nabi Musa pun sangat sedih karena usahanya selama ini adalah sia-sia belaka. Dan akhirnya, akhir dari pertarungan dengan Fir'aun, setelah berkali-kali inkar Fir'aun ini kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan kepada Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Orang-orang Bani Israel dan Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun mengetahui perlalian itu, langsung bergegas untuk menyusul mereka, membawa pasukan yang sangat besar. Namun ketika Nabi Musa sudah sampai di Laut Merah bersama orang-orang Bani Israel, terlihat Fir'aun menuju ke arah mereka dan mereka yakin bahwa akan dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam memukul air laut dengan tongkat dan air itu terbelah, membuat jalan yang kering. Orang-orang menyeberang dengan aman. Kemudian Fir'aun melihat jalan itu. Dia memasuki laut dengan pemimpin dan pasukannya. Namun saat Fir'aun sudah berada di tengah-tengah laut, air itu yang tadinya kering, yang tadinya terbelah, orang-orang Nabi Musa bersama pengikutnya sudah berada di zona aman. Maka Fir'aun bersama bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan. Maka tidak tatkala kemudian air laut itu tiba-tiba menutup kembali, maka Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, itulah bagaimana kisahnya Nabi Musa dengan seorang raja yang sangat kejam, sangat tidak punya rasa belas kasihan, yang bernama Fir'aun. Dan juga Fir'aun memiliki seorang istri yang sangat baik dan juga soleh, namun dibunuh oleh Fir'aun, yaitu yang bernama Asia. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kalian silakan mengisi tugas yang sudah saya kirimkan di layar Google Form tentang apa saja sih keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang melewati lika-liku kehidupan bersama Fir'aun. Bagaimana sikapnya Nabi Musa alaihissalam? Apa yang harus kita teladani, yang harus kita contoh daripada pelajaran kehidupan Nabi Musa alaihissalam di era zaman saat ini? Tentunya pasti pun kita memiliki teman yang sangat kurang baik, kurang sopan, kurang akhlak. Tentunya bagaimana kita menyikapi ini semua bisa kita realisasikan di kehidupan kita dengan mengikuti jejak kesabarannya Nabi Musa alaihissalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkannya. Jangan lupa, silakan tugas kalian mulai hari ini kalian bisa mengerjakan tugas. Saya beri waktu sampai ba'da asar. Kalian bisa mengerjakan tugas ini tentang menyebutkan bagaimana keteladanan, mendeskripsikan bagaimana keteladanannya Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.